Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila targetkan Kaltim sebagai sasaran operasional kegiatan sosial kemanusiaan. Polisi tangkap para pelaku kekerasan dan pengrusakan. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi hari ini dengan sebuah kabar gembira bagi para pelajar dan mahasiswa Kaltim. Pasalnya, Pemprov Kaltim akan membuka sebuah pendaftaran program beasiswa. Pengumuman program beasiswa sudah ada sejak 2 Mei, namun pendaftaran baru dimulai pada 15 Mei 2020 hingga 45 hari ke depan. Simak informasinya. Ini kabar gembira dalam suasana pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka pendaftaran bagi para siswa dan mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dan pendaftarannya akan secara resmi bisa dibuka atau bisa melakukan pendaftaran pada tanggal 15 Mei 2020. Waktunya, durasi untuk pendaftaran adalah selama 45 hari. Sebelum mendaftar, para siswa dan mahasiswa di Kalimantan Timur diminta untuk mempelajari terlebih dulu petunjuk teknis yang dapat diakses dari website kaltimtuntas.id. Dalam petunjuk persyaratan ada formulir yang harus diisi kelengkapannya seperti terdaftar sebagai mahasiswa aktif, tempat perguruan tinggi dan program studi minimal berakreditasi B, serta menyerahkan transkrip nilai terakhir. Bagi mahasiswa baru, lulusan SMA sederajat tahun 2020 mengupload nilai evaluasi akhir dengan rata-rata minimal 7, namun yang lulusan SMA sebelum tahun 2020 dapat menggunakan nilai ujian nasional dengan rata-rata minimal 6. Kami minta adik-adik memperhatikan dulu juknisnya, kemudian persiapkan syarat-syarat pendaftarannya, dan manfaatkan waktu yang ada untuk melakukan pendaftaran. Beasiswa tuntas yang di-launching Pemprov Kaltim ada 2 kategori. Pertama, Kaltim Tuntas, yakni khusus untuk mahasiswa strata 1, 2, dan 3 diberikan beasiswa hingga menyelesaikan kuliah. Untuk program strata 1, pemberian beasiswa dilakukan sampai semester 8. Sedangkan kategori kedua adalah beasiswa stimulan. Untuk kategori ini, beasiswa diberikan kepada pelajar dan mahasiswa 1 tahun 1 kali. Namun pelajar maupun mahasiswa dapat mendaftar kembali pada tahun berikutnya dengan mengikuti persyaratan yang berlaku. Anwar Sanusi, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kaltim mengatakan, pendaftaran calon penerima beasiswa dilakukan secara online. Tidak ada tatap muka untuk penyerahan berkas. Calon penerima atau pendaftar beasiswa tidak perlu mengirim berkas atau hard copy-nya. Yang kedua, peserta tidak perlu ke sekolah atau ke kantor, cukup dengan metode daring atau online. Yang ketiga, pendaftar silahkan memilih sesuai kategorinya. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, saya minta kepada Bapak Ibu Guru atau orang tuanya dibantu anak-anak tersebut dalam pengisiannya. Kaltim Tuntas adalah satu di antara misi Kalimantan Timur Berdaulat tahun 2023, yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyerukan perang terhadap virus corona atau yang kerap disebut Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Bupati Ismunandar mengajak pengurus dan anggota Ormas untuk bersama-sama melakukan perlawanan agar pandemi virus corona hilang dari daerah itu.
Kekhawatiran penyebaran virus corona membesar di Kutai Timur cukup beralasan, karena menurut data tim gugus tugas COVID-19 Kaltim, di daerah itu kini ada 29 orang terjangkit dan 12 orang lagi menunggu hasil swab di laboratorium. Jumlah warga terpapar virus corona di Kutai Timur per hari Jumat 8 Mei 2020 berada di posisi keempat se-Kalimantan Timur, yaitu setelah Balikpapan 38 kasus, Berau 32 kasus, dan Samarinda 30 kasus. Berbagai langkah sudah dilakukan Pemkab Kutai Timur, mulai dari pengetatan keluar masuk orang, physical distancing, hingga upaya bagaimana cara bertahan hidup. Dengan menggalakkan gerakan menanam di perkarangan rumah sebagai langkah pertahanan pangan. Kalangan perusahaan swasta juga dilibatkan untuk bergotong royong memerangi virus yang belum ada vaksin penyembuhnya itu. Kita ingin 4 langkah itu dilaksanakan. Cuci tangan, tidak keluar rumah, pakai masker, jaga jarak. Peserta rapat ini sepakat bahwa COVID-19 harus dilawan bersama-sama. Ya. Rapat dengan para pengurus Ormas yang juga dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang dan Sekretaris Kabupaten Irawansyah menghasilkan 10 poin penting. Di antaranya kesepakatan bersama-sama melawan COVID-19, menjaga pintu keluar masuk Kutim lebih ketat lagi, dan bersama-sama menjaga tidak ada kerumunan yang mudah menjadi klaster penyebaran virus. 5. Mengoptimalkan peran RT dalam pengendalian keluar masuk tamu di lingkungannya. 6. Perlunya diatur jam malam. 7. Menyediakan rumah isolasi karantina bagi pelaku perjalanan yang tidak jelas kedatangannya. 8. Melengkapi alat deteksi PCR. 9. Bersepakat mendukung ketahanan pangan. 10. Kita bersepakat menjalankan himbauan MUI tingkat provinsi poin 4A yang tidak diperkenankan untuk berjamaah selama wabah COVID. Tim Kaltim TV melaporkan. Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi sasaran operasional kegiatan sosial kemanusiaan yang digerakkan oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Bantuan berupa alat pelindung diri dan 30 barang lainnya dikirim dari Jakarta dan sudah tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan untuk didistribusikan ke masyarakat di benua hitam. Simak informasinya. Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila bekerja sama dengan Indika Foundation, Kideko, dan Petrosea turun tangan melawan COVID-19. Kalimantan Timur terpilih sebagai salah satu pelaksana kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Program Nasional Pemuda Pancasila disambut oleh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kalimantan Timur dengan membentuk posko Des Relawan Wilayah. Di tingkat provinsi dibentuk tim gugus tugas kemanusiaan melawan COVID-19 yang diketuai oleh Juhairi dengan Wakil Ketua Tanti Prasetyo dan Edo Hairani. Ada 4 kabupaten dan kota di Kaltim yang menjadi sasaran operasional tim Task Force Pemuda Pancasila, yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Menurut Juhari, dipilihnya keempat daerah adalah keputusan dari pimpinan nasional. Selama pandemi COVID-19, Pemuda Pancasila di seluruh Kaltim aktif melaksanakan kegiatan sosial. Di Kutai Barat, para pengurus Sri Kandi dan MPC membuat sendiri APD berupa face shield dari Mika dan dibagikan kepada petugas medis di puskesmas serta rumah sakit. Di Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Pasir Utara ada kegiatan penyemprotan disinfektan serta pembagian sembako. Daerah lain seperti Berau dan Kutai Timur juga bergerak bergotong royong melawan COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita selanjutnya,
Polisi menggelandang 49 orang pria karena melakukan aksi kekerasan di Jalan Tantina, Kota Samarinda. Kelompok yang mengaku dari organisasi masyarakat ini diamankan karena menagih hutang dengan membawa senjata tajam dan melakukan pengerusakan. Simak informasinya. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Budiman, memimpin langsung anggotanya setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya aksi kekerasan di Jalan Tantina. Dilengkapi dengan sabhara, akhirnya sebanyak 49 pria yang mengklaim dari ormas tertentu diamankan. Mereka dibawa ke Mapolresta Samarinda menumpang truk sabhara. Ya, kami dapat laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang mengatasnamakan sebuah ormas berasal dari Kutai Kartanegara dan mendatangi salah satu perusahaan untuk meminta masalah hutang piutang. Jadi untuk pihak perusahaan diancam dan intimidasi oleh beberapa orang sehingga kami turun di lapangan bekerja dengan Polres Samarinda. Anggota ormas itu menagih hutang ke sebuah perusahaan yang beralamat di Jalan Tantina. Setibanya rombongan di sana, mereka melakukan aksi kekerasan seperti menyekap salah seorang karyawan di gudang dan melakukan pengerusakan. Saat dikepung oleh petugas kepolisian, sempat terjadi cekcok. Namun kemudian ke-49 orang yang ikut dalam kelompok itu bersedia diangkut ke Mapolresta Samarinda. Polisi masih memeriksa para pelaku sampai sore hari. Belum diketahui apakah mereka akan ditahan atau tidak. Barang bukti senjata tajam sudah disita. Tim Kaltim TV, Heriman mengabarkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Pasien terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona bertambah lagi sebanyak 5 orang. Namun, ada juga kabar gembira karena tim gugus tugas telah membolehkan 9 pasien yang semula dinyatakan positif untuk pulang karena telah sembuh. Simak informasinya. Bertambah lagi 5 pasien positif baru. Dengan demikian, jumlah orang terpapar virus corona di benua Etam berjumlah 214 orang. Pasien baru yang positif dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Tenggarong 2 orang. 1 pria diduga mendapat penularan dari klaster Magetan dan 1 wanita lagi karena kontak erat dengan pasien positif sebelumnya yang ikut acara di Goa, Sulawesi Selatan. 2 orang lagi pasien positif yang baru diumumkan dari Kutai Timur. Pertama, seorang wanita berusia 23 tahun yang diduga menerima penularan akibat kontak erat dengan pasien positif sebelumnya yang ikut acara di Goa. Sementara 1 pasien lagi, seorang lelaki berusia 40 tahun, merupakan peserta perjalanan acara istimewa di Goa. Kasus terakhir yaitu pasien positif kelima, yaitu seorang wanita berusia 39 tahun di Balikpapan. Perempuan ini diketahui mengidap virus setelah berobat ke Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Kasus ini juga semakin hari makin terus bertambah baik secara nasional dan juga sepertinya di Kalimantan Timur. Sesungguhnya kasus-kasus yang ada ini adalah kasus yang sudah kita jaring, ya, sudah kita sebagian besar sudah kita karantina dan juga sudah kita isolasi. Dan tentunya ini membuat kita juga semakin yakin bahwa upaya tracing dari teman-teman kita, terutama yang di kabupaten kota, ini juga merupakan upaya yang cukup melelahkan tentunya untuk bisa memastikan bahwa mereka-mereka yang sudah masuk kategori baik itu ODP, PDP, benar-benar untuk terus dijaga, untuk terus dilakukan isolasi secara mandiri, dan sambil menunggu hasil lab untuk bisa memastikan bahwa yang bersangkutan apakah memang terkonfirmasi positif atau justru negatif. Sementara untuk 9 yang dinyatakan sembuh dan boleh pulang ke rumah masing-masing, 7 orang ada di Balikpapan. Sementara pasien yang dirawat sejak 14 Maret, yakni setelah mengikuti acara bisnis tanpa riba di Bogor, ada juga yang sembuh dari klaster Sinode Bogor. 2 orang lagi yang dinyatakan sembuh, 1 di Kutai Barat dari peserta istimewa Goa dan 1 orang lagi di Kutai Timur yang diduga menerima penularan setelah melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kebakaran terjadi di Jalan Ulin, Gang 2, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Sebanyak 7 rumah, diantaranya kos-kosan, ludes dilalap si jago merah. Simak informasinya. Suasana menjelang buka puasa Sabtu sore 9 Mei 2020 mendadak menjadi duka bagi warga di Jalan Ulin, Gang 2, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. 7 rumah tunggal dan 1 kos-kosan hangus terbakar. Api mulai berkobar sekitar pukul 16.45 WITA. Warga yang sedang santai menunggu maghrib berbuka puasa langsung dibuat kalang kabut dan panik. Api dengan asap hitam tebal membumbung tinggi dan sangat cepat membakar kawasan di sekitarnya. Saksi mata menjelaskan asal api terlihat dari bangunan lantai 2. Warga kemudian berhamburan keluar, ada yang mencoba berusaha membantu memadamkan, sebagian lagi menyelamatkan barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Mobil pemadam tidak begitu lama sudah berdatangan. Ada 15 unit mobil pemadam berusaha memadamkan api yang sempat membesar. Perjuangan para pemadam berhasil setelah 40 menit memadamkan. Sejauh ini belum ada tanggapan dari mana asal api. Polisi sudah mulai melakukan penyelidikan. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.